Perkenalkan, kami dari kelompok 4 R6P. Kali ini kami ingin mempresentasikan alur sistem dari proyek kami yang berjudul Sistem Penggajian SMK Forward Nusantara. Nah, untuk proyek kali ini dibuat menggunakan NetBeans 8.2 dan MySQL 8.0.3. Nah, yang pertama mungkin kita login dulu, anggaplah kita ngisi sembarangan, harusnya salah, muncul error, oke, login gagal. Kalau benar berarti A kecil dan passwordnya juga kecil. Otomatis kalau benar redirect ke halaman dashboard home. Nah, di sini di halaman home ini ada, maaf saya ulang, di dashboard ini ada beberapa halaman. Yang pertama adalah home, kemudian ada master data jabatan, master data ter, master data BPJS, master data karyawan. Nah, untuk transaksinya ada transaksi gaji kotor dan transaksi gaji bersih. Nah, ini kalau gaji ini nggak bisa diklik ya. Mungkin yang pertama logout dulu deh, berhasil nggak? Oke, logoutnya berhasil. Nah, kita mulai dari yang home. Di home ini ada beberapa session, ada session total karyawan jabatan ter dan session 5 karyawan terbaru. Ini kalau data di sini berubah, otomatis di sini berkurang juga dan di sini terhapus. Anggaplah kita hapus Putri Lestari. Berarti karyawan, diingat aja karyawannya ada 9 dan Putri Lestari ada di nomor 2. Coba kita hapus. Di sini delete. Data berhasil dihapus, balik ke halaman home. Sini harusnya 8, ya udah bener 8 dan putrinya udah terhapus. Nah, ya, kedua ini total jabatan dan total ter saya rasa sama ya. Di sini kita mulai dari pertama total jabatan. Di master data biasanya ada tambah. Kalau tambah ini ada tunjangan dan nama. Tunjangan ini nominal. Contohnya anggap 2 juta. 2 juta, atau mungkin kita mulai dari yang salah dulu deh. Tunjangannya kita buat berupa string. Adanya dosen dan namanya, nama jabatannya dosen. Harusnya error ya, gagal. Tunjangan harus angka. Coba kita jadikan 2 juta. 23, save. Nah, di sini udah otomatis bertambah dan di home-nya juga bertambah. Kalau jabatannya jadi 9, tadi 8. Oke, kita lanjut ke edit. Sini anggaplah kita buat dosen 2 aja. Di table juga udah berubah. Nah, yang terakhir ini ada delete. Nah, untuk delete ini sama halnya seperti yang tadi. Kalau di delete otomatis di halaman home ini berkurang juga. Jadi kembali ke 8. Nah, untuk semua jabatan ini ada fitur search dan export. Coba kita search dulu dari yang namanya K. Untuk yang namanya K ada kepala sekolah, dokter, dan tidak diketahui. Coba kita jadikan ke, udah mengikuti K juga, kepala dan tidak diketahui. Bagaimana kalau contohnya kita ekspor? Nah, untuk ekspor ini dia bakal ngekspor semua data, jadi bukan per data. Ini contohnya kita save, print, namanya jabatan. Oke, kita coba buka. Nah, di sini juga udah bisa. Tadi mana udah dihapus ya, tinggal 8. Oke, kita lanjut kembali ke ter. Nah, di ter ini fungsinya, ter ini ada golongan tarif minimal gaji dan maksimal gaji. Anggaplah karyawan itu gajinya 5 juta pas. Berarti 5 juta itu masuk dalam tarif 0,0. Artinya, ketika kita membuat gaji kotor, dia akan kena potongan sebesar 0,0%, berarti nggak ada. Tapi kalau contohnya gajinya 6 juta, 6 juta itu ada di sini contohnya. Kalau ada di sini berarti ketika kita menambahkan gaji kotornya, dia akan memotong gaji sebesar 0,75% dari total gaji pokok. Oke, kita coba lanjut lagi. Di sini kita tambahlah satu, anggap itu namanya itu kita ngambil A, gajinya di atas 11 juta contohnya. Berarti kita buat 2,25 aja. Oke, kita golongan A, tarifnya 2,25. Nah, untuk ini, untuk koma itu harus pakai titik ya, karena ini bahasa Inggris. Kita kasih gajinya tadi 11, di atas 11 juta, berarti 11, 11 juta 1.
nanti 11 juta 11 juta 1 rupiah. Nah, untuk maksimal gajinya itu anggaplah kita buat aja 50 juta. 123 123. Oke, coba kita cari. Nah, di sini udah ada daftarnya. Kalau udah ada, nanti kita lanjut di gaji kotor. Tapi sebelumnya kita ke editnya dulu. Di sini kalau contohnya mau ngedit yang tadi, kita tinggal tambahin di sini 4. Kita edit 4, ini juga kita jadikan 1 aja coba. Oke, di tabelnya juga udah berubah. Kalau edit udah, berarti delete. Coba delete dulu. Oke, data berhasil diedit, tapi sebaiknya dikembalikan lagi karena kita mau pakai nanti. Di tadi 2,25, minimalnya itu 11 juta 123 121. Oke, maksimalnya 50 juta 123 123. Oke, save. Oke, udah kembali lagi. Nah, untuk ekspor sama halnya. Oke, ntar lagi loading, sepertinya lama. Oke, nah ini kalau di print ya udahlah sama aja halnya. Oke, kita balik ke searchnya belum dicoba. Searchnya itu contohnya anggap aja searchnya A semua. Oke, ini A sesuai golongan. Kalau A kecil harusnya nggak bisa sih. Oh, bisa deh, sorry lupa saya. Kalau untuk B juga sama. Oke, udah itu aja. Kemudian lanjut ke BPJS. Nah, untuk BPJS ini ada 4: JKK, JKM, JHT. Nah, ini JHT ada dibagi dua lagi. JHT perusahaan berarti dibayar oleh perusahaan. Nah, ini JKK ini dibayar oleh perusahaan, JKM dibayar oleh perusahaan, JHT dibayar oleh perusahaan, sedangkan JHT karyawan itu dibayar oleh karyawan sendiri, dipotong pas hitung gaji bersih. Nah, ini ditambah pas hitung gaji kotor, yang ini dikurang pas hitung gaji bersih. Jadi dikali ya, dikali 0,24 dari gaji, terus ditambah dikali 0,3, terus ditambah lagi dikali 3,7. Nah, kalau udah ini harusnya nggak usah diedit sih, coba aja kita edit dulu. Oke, sama aja harusnya karena dia cuman satu baris. Oke, ya. Oke, coba kita kembalikan di berapa ya. Oke, lanjut ke karyawan. Nah, di karyawan ini kalau kita mau nambah karyawan ada nama contohnya Dion. Gaji pokoknya tadi kan kita mau pakai yang tergolongan A nya, otomatis gajinya harus di atas 11 juta, berarti 15 juta contohnya itu gaji pokok. Nah, untuk NPWP itu bebas, bisa sembarangan aja nggak apa-apa. Tunjangan transportasi ini bebas juga, anggaplah 1 juta 3 123. Jangan makan samain aja, tunjangan lembur sama aja. Tunjangan lembur ini maksudnya ketika lembur per jam ya. Nah, sedangkan potongan absen ini ketika tidak masuk per hari. Jadi kalau potongan absennya kita buat 300.000, ini 3, ini 100.000 aja kebanyakan. Oke, untuk jabatannya ini kita bisa milih, nggak belah kita penambang udah contoh. Untuk golongan ternya A karena kita mau pakai yang dipakai tadi. Kita coba save. Oke, data berhasil disimpan di sini, tapi kalau diedit contohnya Dion 2 ya sama bisa diedit juga. Kalau di delete bisa tapi jangan dihapus lah, coba kita hapus yang ini aja. Oke, berhasil dihapus. Untuk searchnya kalau berdasarkan golongan ter harus huruf gede, kalau huruf kecil nggak bisa. Oke, karena huruf kecil dia anggap dia nyari nama juga. Nah, kalau contohnya tadi untuk nama bisa pakai huruf kecil aja, untuk ter bisa pakai huruf besar. Oke, kembali. Udah total semua, ini udah ada. Nah, kalau mau ekspor harusnya sama juga. Ini untuk ekspor semua data. Oke lah, itu udah bisa karyawan. Oke, sama aja.
klik ke sini. Nah di sini yang belum udah semua ya, delete, edit, create-nya udah, search-nya udah. Oke, lanjut ke gaji kotor. Nah, yang pertama kalau bikin gaji bersih harus ada gaji kotor terlebih dahulu. Kita buat ke gaji kotornya, contohnya kita tambah ini ID gaji kotor, nggak usah diisi ID gaji kotor. What? Salah, ini gaji kotor, sorry, tambah gaji kotor. Nah di sini pilih karyawan, contohnya kalau karyawan diubah otomatis data-data yang di karyawan tadi otomatis berubah, contohnya Budi. Nah kita coba yang Dion, ini udah dapat. Nah untuk gajinya periodenya itu kita pilih contohnya Juli 2026. Sedangkan jam lemburnya itu dia udah lembur berapa jam, anggaplah kita buat 20 jam dalam sebulan. Nah, kita coba save. Oke, save bentar. Nah ini udah berhasil disimpan ya, save. Nah perhitungannya untuk total gaji kotor itu seperti ini kan gaji pokok. Nah gaji pokok ini ditambah dengan tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan ini dikali tunjangan lembur dikali jam lembur, jadi ditambah. Kalau udah ditambah total ini, total gaji pokok, gaji makan, ini tunjangan ini baru dikalikan dengan ini, tapi ditambah terlebih dahulu. Contohnya gaji pokok dikali 37 ditambah gaji pokok dikali 0,3% ditambah gaji pokok dikali 0,25%. Nah kalau udah ditambah semua baru nanti hasilnya 2,20.971.475 rupiah. Nah kalau contohnya udah, coba kita edit dulu deh. Harusnya berarti kalau nambah 2 nambah 1 berarti nambah 100.000, harusnya berarti 21 juta harusnya. Oke udah bisa berubah jadi 21.000 kalau edit. Sedangkan kalau delete ya harusnya terhapus juga. Oke berhasil di delete. Coba kita ulang. Tadi kita mau kembalikan ke 20 Juli, bulannya Juli dan tahunnya 2026. Oke data berhasil disimpan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalau search di sini paling searchnya periode aja, contohnya 2026. Nah, kebetulan semuanya 2026 Juli, 2020, tahun 2026. Kalau kita coba Juli, harusnya yang muncul Juli aja. Kalau Januari harusnya Januari aja. Oke. Oke, untuk nama juga sama. Kalau input nama bisa. Oke, kita kembali. Nah, kemudian untuk ekspor ya sama semua, ekspor semua data di sini simpan. Udahlah nggak usah, sama aja. Kemudian untuk gaji bersih, nah kalau mau gaji bersih seperti yang saya bilang tadi, pastikan gaji kotornya udah ada. Nah ini kan ID gaji kotornya 14, coba diingat 14. Ketika input gaji bersih kita harus masukin ID gaji kotornya tadi 14, jadi bisa pakai pagar atau nggak usah pakai pagar. Nah kalau contohnya udah isi, jangan lupa diklik enter, otomatis data-datanya nanti bakal ke input sendiri. Nah kita paling cuman disuruh masukin jumlah absennya aja berapa hari. Enggak bla absennya ini kalau potongan absen 300 mungkin biar pas-pas aja kita buat 10 hari, artinya 3 juta kalau kita simpan. Nah untuk perhitungannya dulu, ini total gaji pokok kan tadi 1 juta, 15 juta. Nah untuk total gaji kotor kan 20 juta. Nah, tadi potongan absen ini dikali dengan jumlah absen. Nah kalau udah dikali dapatnya 3 juta. Ini yang 2, berapa nih, 2,97 ini dikurang dengan 3 juta. Nah kalau udah dikurang baru potongan dari jati karyawan yang dibayarkan oleh karyawan ini 2,0% dikali dari gaji pokok dari sini. Nah kalau udah dapat baru ditambahkan dengan total yang ini tadi. Coba kita buat. Oke data berhasil disimpan sama karyawan, total gajinya 17.671. Nah itu dari sini untuk tambahnya udah aman, editnya juga paling edit jumlah absen aja sih. Jumlah absen kita buat 20 biar kurang 3 juta lagi, berarti
Terusnya 14, oke benar. Untuk source-nya sama 2026 CU, sama aja. Untuk ekspornya juga sama aja. Oke benar. Nah kalau untuk delete nya ini saya coba delete, ini otomatis terhapus ya, harus bisa. Oke bisa. Nah ada satu yang perlu saya tekankan di sini, kalau contohnya kita hapus gaji kotor yang memiliki gaji bersih, otomatis gaji bersihnya juga terhapus. Enggak belah kita pengen hapus yang ini 2026 Januari atas nama Vicky. 2026 Januari ini. Kalau gaji kotornya kita hapus, sorry, otomatis gaji bersihnya juga terhapus. Oke udah bisa. Nah di sini juga otomatis terhapus. Nah paling itu aja untuk transaksi dan master datanya. Yang terakhir logout. Untuk logout juga sama, udah bisa. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Nah untuk source code-nya kami udah lampirkan di GitHub. Di GitHub-nya itu bentar ya. Wait. Bentar. Paling GitHub-nya saya lampirkan di deskripsi komentar. Nah nanti di projectnya GitHub-nya itu ada MySQL-nya nih di sini. MySQL bisa diekspor aja nantinya, atau diimpor, sorry. Udah gitu aja. Untuk ya paling gitu aja sih.